Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang apa bedanya rematik dan asam urat. Yang pertama, bisa dilihat video sebelum-sebelumnya tentang apa itu penyakit asam urat, tetapi ada yang masih bingung dengan gejala dari penyakit rematik. Mungkin gambar sederhana ini bisa sebagai panduan. Yang pertama warna biru dulu. Tentang asam urat, bahwa biru itu dia mempunyai kristal, jadi pembentukan kristal di setiap sendinya, kemudian akan berhubungan dengan satu sisi badan. Tapi kalau dia itu suatu rematik yang berwarna ini, nanti dia akan ada yang namanya morning stiffness, jadi pada pagi hari akan mengalami kekakuan. Kemudian bisa terjadi adanya pembengkakan, jadi ada sakit sendi, kemudian kaku. Ini bisa terjadi pada dua-duanya. Bisa adanya suatu bentuk demam, tapi ini tidak spesifik ya demam di sini. Kemudian bisa berhubungan dengan gejala yang simetrik. Jadi simetrik ini kanan dan kiri. Jadi bisa terjadi pada dua sisi. Jadi misal kanan yang terkena, kiri yang terkena. Ini bisa berhubungan dengan yang kasus rematik. Tapi yang asam urat, dia akan biasanya satu sisi. Bisa satu sisi, kemudian bentuk adanya suatu topi, bisa terbentuk suatu seperti benjolan yang keras, yang itu nanti akan berisi dari asam urat. Kemudian kalau yang berhubungan dengan sendi-sendi yang besar seperti tumit, kemudian lutut atau siku, ini bisa berhubungan dengan yang asam urat. Jadi kalau kita bedakan, yang bisa buat pedoman adalah satu, morning stiffness, jadi pada pagi hari ada kekakuan atau enggak. Kemudian kalau pada asam urat, dia itu akan ada suatu topi, jadi ada suatu topus. Kalau berdasarkan nyeri bisa terjadi dua-duanya. Kalau dua-duanya bisa nyeri, tapi kalau yang asam urat dia ada suatu topus. Kemudian kalau yang rematik dia harus simetris kanan kiri terkena, kemudian bisa atas bawah. Jadi jangan berpedoman pada nyerinya. Kalau berdasarkan nyeri sendi bisa menjadi suatu di asam urat ataupun juga cuma suatu rematik. Jadi bisa dua-duanya, tapi berpedoman pada kaku nyeri pada pagi hari, kemudian ataupun dia ada suatu topi atau enggak, atau suatu simetris. Jadi pedomannya dua, simetris kanan kiri atau pada pagi hari. Dan kalau kita gunakan bagan, jadi kalau suatu asam urat ini dia adanya suatu kristal, jadi pada sendinya ada kristal. Tapi kalau yang rematik karena proses autoimun. Nanti tentang autoimun kita pelajari di video selanjutnya. Kemudian symmetrical joint, nah ini yang bedakan tadi. Kalau rheumatoid ini nanti ada simetris, jadi kanan kiri. Tapi kalau gout arthritis atau asam urat tidak. Kemudian kaku pagi hari, morning stiffness, perhatikan dia hanya dimiliki pada yang rematik. Kemudian kalau diagnosisnya nanti asam urat akan berhubungan dengan ditemukannya kristal asam urat di cairan sinovial. Jadi di sendi diambil cairan sinovialnya, akan ditemukan kristal asam urat. Tetapi kalau yang rematik akan ditemukan antibodi anti-CCP. Jadi suatu protein nanti akan ditemukan di darahnya, jadi dengan cara pengambilan darah. Kemudian disebabkan karena apa? Penyebabnya beda. Kalau yang rematik ini berhubungan dengan sistem imun, autoimun, gangguan sistem imun, bisa karena genetik atau faktor lingkungan. Kemudian kalau asam urat ini berhubungan dengan yang kita pelajari pada video-video selanjutnya, jadi peningkatan asam urat karena adanya bisa masalah ginjal atau genetik ataupun yang lain-lain. Kemudian faktor resiko itu yang menyebabkan seseorang mudah cenderung sakit ini. Jadi kalau asam urat dia ada masalah di ginjal, bisa diabetes, hipertensi atau kegemukan, ini bisa menyebabkan asam urat. Tapi kalau yang rematik biasanya pada perempuan umur 35 sampai 50 yang mengalami kegemukan, kemudian ataupun juga ada riwayat merokok. Ini riwayat merokok pada perempuan meningkatkan kejadian rheumatoid arthritis. Kemudian komplikasi asam urat ini nanti akan ada suatu topi atau topus, ya ada suatu benjolan pembekaan, bisa juga menjadi suatu batu ginjal. Tapi kalau rheumatoid arthritis akan berhubungan dengan jantung,
kemudian berat badan kenaikan, ataupun diabetes. Pengobatannya juga sangat beda. Kalau asam urat biasanya digunakan kolsiklin, kemudian obat-obat antiinflamatori, kortikosteroid. Jadi kalau rheumatoid arthritis akan berhubungan dengan MTX, methotrexate, hidrokloroquine, kortikosteroid, kemudian terapi panas dan lain-lain. Ini rheumatoid arthritis. Tapi ini semua tetap perlu pengobatan secara resmi yang dilakukan oleh seorang dokter. Maka ketika ada suatu kasus yang kita curiga mengalami ini, sebaiknya memang periksa ke dokter, karena nanti akan berhubungan dengan pengobatan-pengobatan yang kompleks. Mungkin ini bisa kita sampaikan.